Bagaimana jika hidup yang selama ini kau jalani ternyata membawamu ke jalan tanpa kembali? Sebuah perjalanan menuju ampunan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang taubat yang terlambat, tentang seseorang yang mencari pengampunan, namun justru menemukan azab yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Suci? Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini akan mengguncang hatimu. Di sebuah desa kecil di Purwodadi, Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Rizal. Sejak kecil, hidupnya penuh dengan keterbatasan. Rumahnya hanya berdinding anyaman bambu, berlantaikan tanah, dan setiap malam mereka harus tidur dalam kegelapan karena tidak mampu membayar listrik. Ayahnya seorang buruh tani yang bekerja di sawah orang lain, menahan panas dan hujan, tanpa ada jaminan kesejahteraan. Setiap kali pulang, tubuhnya penuh lumpur dan wajahnya lelah, namun tetap berusaha tersenyum untuk keluarganya. Sementara itu, ibunya, seorang perempuan tangguh, berjualan makanan keliling. Setiap pagi, ia berjalan kaki berkilometer dengan bakul berisi dagangan di atas kepala, mengetuk pintu demi pintu, berharap ada yang membeli dagangannya agar bisa membawa pulang sekadar beras untuk dimasak. Rizal tumbuh dengan segala keterbatasan ini, terbiasa dengan rasa lapar dan pakaian yang sudah lusuh. Ia sering melihat ibunya menangis di sudut dapur, menggenggam kepingan uang receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli lauk. Namun, di balik kekurangan itu, ibunya selalu mengajarkan tentang kejujuran dan kerja keras. "Nak, kita miskin, tapi kita masih punya harga diri," kata ibunya suatu malam sambil mengelus kepalanya. Kata-kata itu terpatri di hatinya, meski ia belum memahami sepenuhnya. Sejak kecil, Rizal sudah merasa berbeda dari anak-anak laki-laki lainnya. Saat anak laki-laki lain berlarian di sawah, memanjat pohon, dan bermain lumpur, ia lebih senang duduk bersama anak perempuan, bermain boneka dari jerami atau menyisir rambut mereka. Ia sering mencuri-curi waktu untuk mengenakan pakaian ibunya, berdiri lama di depan cermin, meniru cara ibunya berbicara dan tersenyum. Namun, kesenangan itu selalu berujung petaka. Begitu ayahnya memergokinya, amarah langsung meledak. "Kamu ini laki-laki, apa kamu tidak malu?" bentak ayahnya sambil melemparnya keluar rumah. Pukulan dan cacian menjadi makanan sehari-hari. Ia dijadikan bahan ejekan di desa, anak-anak lain mengolok-oloknya, memanggilnya dengan sebutan yang menyakitkan. Bahkan, ibunya yang selalu lembut pun tak mampu membelanya. Ia hanya bisa menangis dan meminta Rizal berhenti bersikap aneh demi kebaikannya sendiri. Hari-harinya dihabiskan dalam ketakutan dan kebingungan. Ia ingin diterima, ingin dipahami, tetapi lingkungannya menutup pintu rapat-rapat. Ketika teman-temannya mulai sibuk dengan permainan khas anak laki-laki, Rizal semakin merasa terasing. Ia tidak memiliki tempat di antara mereka, juga tidak berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seringkali, ia menangis sendirian di sudut rumah, bertanya kepada Tuhan mengapa ia dilahirkan seperti ini. Ketika beranjak remaja, tekanan semakin berat. Ia dipaksa bekerja di sawah oleh ayahnya, dipaksa belajar cara menjadi laki-laki sejati. "Jangan sampai kau mempermalukan keluarga," bentak ayahnya setiap kali ia melakukan sesuatu yang dianggap lembut atau tidak sesuai dengan ekspektasi seorang laki-laki. Tapi semakin dipaksa, semakin ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Sekolahnya terhenti di bangku SMP. Bukan karena ia tidak ingin belajar, tetapi karena keluarganya tidak mampu membayar biaya sekolah. Setiap kali ia melihat teman-teman sebayanya pergi ke sekolah dengan seragam rapi, ia hanya bisa menatap dari kejauhan dengan hati pilu. Setiap pagi, ibunya mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata, "Maafkan ibu, nak, kalau ibu punya uang, ibu pasti akan sekolahkan kamu setinggi mungkin." Dengan penuh kesadaran, Rizal akhirnya ikut membantu ibunya berjualan di pasar. Setiap pagi sebelum fajar, ia bangun lebih awal untuk membantu menyiapkan dagangan. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke pasar membawa bakul yang lebih besar dari tubuhnya, menjajakan sayur dan lauk pauk dengan suara pelan. Wajahnya selalu menunduk, takut bertemu orang-orang yang mengenalnya dan mendengar ejekan mereka. "Anak laki-laki kok kerja di pasar?" atau "Kenapa kamu tidak membantu ayahmu di sawah saja?" adalah kalimat-kalimat yang sering ia dengar. Di saat teman-temannya sibuk dengan pelajaran dan cita-cita, Rizal sibuk berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Setiap malam, ia menangis di sudut kamarnya, memikirkan hidup yang terasa begitu tidak adil baginya. Ia ingin melawan, ingin mempertanyakan mengapa hidupnya penuh penderitaan, tetapi ia hanya bisa menahan perih di dada. Hingga suatu hari, setelah mendengar ibunya berbicara pelan kepada tetangga tentang betapa sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rizal merasa semakin tidak tahan. Ia melihat ibunya menahan tangis di sudut dapur, menggenggam kepingan uang receh yang bahkan tidak cukup untuk membeli lauk. Ia merasa seperti beban bagi keluarganya. Rasa bersalah yang menghantuinya semakin besar. Pada akhirnya, kebingungan itu bercampur dengan kepedihan yang terus-menerus ia rasakan. Ia mulai berpikir, jika tetap tinggal di desa, ia tidak akan bisa bertahan. Ia tidak hanya harus menghadapi hinaan, tetapi juga kenyataan bahwa ia hanyalah beban tambahan bagi keluarga yang sudah kepayahan. Puncaknya terjadi saat ia berumur 15 tahun. Malam itu, hujan turun deras. Angin dingin menembus celah dinding bambu rumah mereka. Rizal duduk di depan cermin kecil yang retak, mengenakan sehelai kain ibunya yang ia simpan diam-diam. Ia tersenyum samar, menatap bayangannya, seolah ingin mengenali dirinya sendiri. Namun, di balik pintu, langkah kaki berat terdengar mendekat. Ayahnya membuka pintu dengan kasar,
tatapan penuh amarah terpaku pada Rizal. Sejenak suasana membeku, sebelum tangan kasar itu melayang, mendarat keras di pipinya. Rizal terjatuh, tubuhnya bergetar, napasnya tersengal. "Kamu ini aib, aku tidak punya anak seperti kamu. Pergi kamu dari rumah ini." Suara ayahnya menggema di ruangan sempit itu. Ibunya hanya berdiri di sudut, wajahnya penuh ketakutan, tidak berani berkata apa-apa. Air mata menggenang di mata Rizal. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan berlari keluar rumah. Hujan deras membasahi tubuhnya yang gemetar. Kakinya melangkah tanpa arah, menembus gelapnya malam. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang ia tahu, rumah itu bukan lagi tempatnya. Ia tak bisa kembali, tak ada lagi tempat bagi dirinya di sana. Dengan hati yang hancur dan tubuh yang menggigil, ia berjalan menjauh dari desa, meninggalkan keluarga, dan membawa luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Harapan satu-satunya hanyalah mencari tempat baru, tempat di mana ia bisa menemukan dirinya sendiri tanpa ketakutan. Ia meninggalkan desa, meninggalkan keluarga, dan membawa luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dengan langkah ragu namun penuh harapan, ia menuju kota besar, tempat di mana ia berharap bisa menemukan dirinya yang sebenarnya. Di Semarang, Rizal bertransformasi menjadi Ririn. Ia mencoba menghapus jejak masa lalunya, meninggalkan segala kepedihan yang tertanam dalam dirinya. Dengan wajah cantik yang ia poles dengan riasan tebal dan tubuh lentur yang mulai ia lenggokkan dengan percaya diri, ia mulai menjalani hidup sebagai waria. Awalnya, ia hanya mengamen di lampu merah demi mendapat recehan, menyanyi dengan suara merdu yang seringkali mengundang simpati para pengguna jalan. Namun, kehidupan di kota besar tak seindah yang ia bayangkan. Seringkali, ia harus berhadapan dengan hinaan dan tatapan sinis. Anak-anak kecil menunjuk-nunjuknya sambil tertawa, orang-orang menyingkir saat ia mendekat. Ada yang berbisik di belakangnya, ada pula yang terang-terangan mencemooh. Seolah keberadaannya hanyalah bahan lelucon bagi dunia yang tak pernah menerimanya. Setiap malam, ia harus menghadapi kelelahan dan rasa lapar, karena hasil mengamennya tak cukup untuk makan dengan layak. Seringkali, ia hanya mampu membeli sebungkus nasi dengan lauk seadanya, atau bahkan sekadar minum air untuk menahan perut yang melilit. Ia duduk di pojok gang, menggigil dalam dinginnya malam, memeluk lututnya erat seakan berusaha melindungi dirinya sendiri dari dunia yang begitu kejam. Ia tidur di emperan toko atau di sudut gang yang sepi, beralaskan kardus yang mulai lembab oleh embun. Beberapa malam, ia terbangun karena suara langkah kaki yang mendekat dengan niat jahat. Ia pernah hampir dirampok, bahkan pernah dipukuli hanya karena dianggap mengotori jalanan dengan keberadaannya. Tak jarang, ia harus berlari menyelamatkan diri dari para preman yang merasa terganggu olehnya. Di tengah segala penderitaan itu, seringkali ia menatap langit malam yang penuh bintang, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku akan hidup seperti ini? Apakah masih ada tempat untukku di dunia ini? Ia menahan tangis, tetapi air matanya tetap jatuh, meresap ke dalam tanah yang dingin. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang menawarkan pertolongan. Dalam kesendirian, ia hanya bisa berharap bahwa esok hari akan lebih baik. Meskipun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa harapan itu semakin memudar. Namun, yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia dianggap tidak berhak untuk ada. Preman jalanan seringkali mengusirnya, bahkan tak jarang memukul atau merampas hasil mengamennya. Pernah suatu malam, saat ia berdiri di depan sebuah restoran besar, berharap bisa mendapatkan beberapa keping uang dari para pengunjung, seorang pria berbadan kekar tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya dengan kasar. "Kamu tidak pantas di sini. Pergi sana," bentak pria itu, suaranya menggelegar seperti halilintar yang membelah malam. Ririn terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Orang-orang yang lalu lalang hanya menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkah mereka tanpa peduli. Dadanya berdebar kencang, napasnya tersengal. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Perutnya kosong, tubuhnya lemah, dan kini, harga dirinya kembali diinjak-injak. Ia melangkah mundur, mencoba menghindari keributan lebih lanjut. Tapi pria itu tidak puas. Dengan dorongan kasar, ia terjatuh ke trotoar yang keras, siku dan lututnya terbentur, menimbulkan rasa perih yang mengiris. Tawaan sinis terdengar dari beberapa orang di sekitarnya. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Hujan yang turun perlahan mulai membasahi tubuhnya yang gemetar, menyatu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam kepedihan itu, Ririn berbisik kepada dirinya sendiri. "Apa salahku? Mengapa aku tidak bisa hidup seperti orang lain?" Tetapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan tatapan penuh kebencian dari dunia yang menolaknya. Hingga akhirnya, rasa lapar dan kebutuhan akan tempat tinggal membuatnya mengambil keputusan yang berat. Hari-harinya dihabiskan dengan mengamen di persimpangan jalan, berharap ada orang yang berbelas kasih dan melemparkan beberapa keping uang ke kota kecil yang ia bawa. Namun, seringkali ia harus menahan perut kosong karena pendapatannya tak cukup untuk membeli makanan yang layak. Malam-malam yang dingin semakin menusuk tulangnya. Tidur beralaskan kardus di emperan toko membuat tubuhnya lemah. Ia semakin putus asa. Suatu malam, saat ia tengah duduk di trotoar dengan kepala tertunduk dan perut melilit, seorang waria senior menghampirinya. Orang itu melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang semakin kurus. "Kamu nggak bisa terus begini, Dek. Hidup di jalanan itu kejam," kata orang itu dengan nada prihatin. Ririn hanya menatap kosong,
merasa tak ada pilihan lain selain terus bertahan di keadaan yang semakin menyiksanya. Waria senior itu kemudian menawarinya pekerjaan di sebuah klub remang-remang. Ini cara paling cepat untuk bertahan hidup. Kamu bisa punya tempat tinggal, makanan, dan uang yang cukup. Lanjutnya, malam itu, Ririn duduk termenung lama di sudut gang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh orang itu. Ia tahu apa konsekuensi dari keputusan ini. Namun, ia juga tahu bahwa bertahan hidup di jalanan hanya akan membawanya pada penderitaan yang lebih besar. Dengan hati yang berat, ia akhirnya menerima tawaran itu, melangkahkan kakinya ke dalam dunia yang sama sekali asing baginya. Malam pertama di klub menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Cahaya temara membalut ruangan, dentuman musik keras menggema di setiap sudut, dan tatapan laki-laki yang penuh nafsu mengarah kepadanya, melihatnya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai hiburan semata. Tangannya gemetar saat ia melangkah ke atas panggung, mengenakan pakaian yang tidak mencerminkan dirinya, dipaksa menari, tersenyum, dan tertawa seolah menikmati semuanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa hancur. Ketika pertunjukan berakhir, ia berjalan dengan kaki lemas menuju ruang ganti, tempat di mana ia akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam. Tangannya meremas kain bajunya yang penuh keringat, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Salah satu teman seprofesinya menepuk bahunya, tersenyum penuh pengertian. "Kamu akan terbiasa, Ririn. Semua orang di sini akhirnya akan terbiasa." Namun, kata-kata itu justru membuat hatinya semakin sesak. Ia bertanya-tanya, apakah benar ia akan terbiasa dengan dunia yang mengikis jiwanya sedikit demi sedikit? Saat kembali ke kamar sewaannya yang sempit dan gelap, ia menutup pintu, menekan punggungnya ke dinding, lalu jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Hatinya terasa kosong, terisi hanya oleh kesedihan yang semakin dalam. Dalam kegelapan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan? Tapi tidak ada jawaban, hanya suara isak tangis yang menggema di dalam ruangan. Hari demi hari, ia menjalani kehidupannya di dunia malam. Uang mulai mengalir deras, pakaian mewah dan kosmetik mahal menjadi bagian dari kesehariannya. Setiap malam ia berdandan dengan pakaian mencolok, berusaha menarik perhatian para tamu yang datang. Ia tersenyum, tertawa, menari, seolah menikmati kemewahan yang kini ada dalam genggamannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada lubang kosong yang semakin melebar. Di sela-sela dentuman musik dan cahaya gemerlap, ia seringkali melihat bayangannya di cermin, bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Apakah ini hidup yang aku inginkan? Namun, ia selalu mengubur perasaan itu dalam-dalam. Ia dikelilingi oleh teman-teman yang senasib, mereka tertawa bersama dalam gemerlap malam, mencoba melupakan kepahitan hidup mereka. Mereka saling menguatkan satu sama lain, berpura-pura bahagia di balik panggung. Tetapi, saat malam berlalu dan tirai gemerlap mulai meredup, kenyataan kembali menyergap. Setiap malam, setelah semua lampu padam dan gemerlap dunia malam sirna, ia menangis dalam kesunyian. Di dalam kamar sempitnya, ia terduduk di lantai dengan wajah tertunduk. Air mata mengalir deras di pipinya. Hatinya terasa hampa, seperti ada sesuatu yang telah hilang dari dalam dirinya. Ia merasa hina, merasa telah jauh dari jalan yang benar. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan kepedihan yang semakin menyesakkan dada. Seringkali ia memandangi langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bahagia? Apakah ini harga yang harus aku bayar untuk bertahan? Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menemaninya. Namun, setiap pagi datang, ia kembali mengenakan topeng keceriaan, menutupi semua luka yang ada di dalam hatinya. Ia melangkah keluar, mengenakan pakaian terbaiknya, melukis senyum di wajahnya, dan kembali menjalani perannya di dunia yang terus menelannya sedikit demi sedikit. Meski di dalam dirinya, ia tahu bahwa suatu saat ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Uang mulai mengalir deras. Pakaian mewah, kosmetik mahal, dan kehidupan penuh gemerlap menjadi bagian dari kesehariannya. Setiap malam, ia berjalan melewati lampu-lampu klub yang redup, dihiasi tawa orang-orang yang menganggapnya sekadar hiburan. Namun, di balik senyum dan tawa yang ia tampilkan, ada kehampaan yang terus menggerogoti jiwanya. Setiap kali ia menatap bayangannya di cermin, ia melihat seseorang yang tidak lagi dikenalnya. Ia sering berdiri di depan jendela kamar sewanya, menatap jauh ke jalanan yang ramai. Mobil-mobil melintas, orang-orang berbicara dan tertawa, tetapi ia merasa terasing dari semua itu. Hatinya semakin kosong, seolah bagian dari dirinya telah menghilang tanpa jejak. Setiap malam, setelah semua lampu padam dan dunia kembali sunyi, ia menangis dalam kesepian, merasakan kehinaan yang tidak bisa ia hapuskan. Ia mulai menghindari cermin, takut melihat dirinya sendiri. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini harga yang harus aku bayar untuk bertahan? Namun, tidak ada jawaban. Setiap pagi, ia kembali mengenakan topeng keceriaan, melukis senyum yang tidak pernah benar-benar ia rasakan, menutupi luka yang semakin dalam di dalam hatinya. Suatu hari, kabar buruk datang dari kampung. Ibunya meninggal dunia. Berita itu sampai kepadanya lewat pesan singkat dari seorang saudara jauhnya. Seketika dunia seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar, napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia tak sempat pulang, tak sempat meminta maaf,
tak sempat melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Seakan ada beban berat menghantam hatinya, perasaan bersalah menyelimutinya tanpa ampun. Bayangan ibunya yang selalu tersenyum, yang memeluknya saat ia ketakutan, kini hanya tinggal kenangan yang menyayat hati. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya erat, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi pipinya yang kini terasa dingin. Dalam kesendiriannya, ia teringat saat kecil, ketika ibunya dengan penuh kasih menyuapinya makanan meski dirinya sendiri kelaparan. Ia ingat betapa ibunya selalu berusaha tersenyum di hadapannya, meskipun ia tahu ada kesedihan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Terbayang bagaimana ibunya selalu membelanya, bahkan saat sang ayah begitu marah terhadapnya, berdiri sebagai satu-satunya benteng yang melindunginya dari dunia yang tak pernah benar-benar menerima keberadaannya. Kini, ia tak bisa lagi melihat wajah itu, tak bisa lagi mendengar suara lembut yang selalu memberinya harapan. Bayangan ibunya yang tersenyum kini hanya ada dalam ingatan, dan semakin ia mengingatnya, semakin perih luka yang menggerogoti hatinya. Hanya ada penyesalan yang mengalir deras bersama air matanya. "Bu, maafkan aku," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar di tengah keheningan malam. Ia meraih bantal yang ada di sampingnya, menekannya ke wajahnya untuk meredam suara tangis yang semakin keras. Bahunya terguncang hebat, seolah semua beban yang selama ini ia pendam runtuh dalam satu malam. Nafasnya tersengal, dadanya sesak, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Andai waktu bisa diputar kembali, ia ingin berada di sisi ibunya, ingin merawatnya, ingin mengatakan betapa ia mencintainya sebelum semuanya terlambat. Ia ingin memeluk ibunya erat-erat, meminta maaf atas segala yang telah ia lakukan, atas segala luka yang mungkin telah ia goreskan di hati perempuan yang paling mencintainya. Tapi waktu tidak akan pernah kembali. Kini, ia hanya bisa menangis dalam kesepian, terjebak dalam lubang gelap bernama penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hindari. Malam terasa semakin sunyi, suara hujan di luar semakin nyaring, seolah ikut menangisi kesedihannya. Di balik kelamnya langit, ia berharap ada keajaiban yang bisa membawanya kembali ke masa lalu. Walau ia tahu, harapan itu hanyalah angan kosong yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Tangannya meraba ponsel yang kini mati, tak lagi ada pesan yang bisa ia kirimkan untuk sekadar meminta ampun. Ia ingin berlari pulang, ingin melihat pusara ibunya, ingin sekadar menyentuh tanah tempat ibunya berbaring untuk terakhir kalinya. Namun, ia tahu, semuanya sudah terlambat. Dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpitnya. Nafasnya pendek dan berat, matanya memerah akibat tangis yang tak kunjung reda. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar waktu bisa diputar kembali, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Kepedihan yang ia rasakan tak lagi bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dengan hati yang hancur, ia menundukkan kepala, membiarkan tangisnya mengisi malam yang kelam. Rasa kehilangan yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya, mencengkeram jiwanya dengan erat. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus semua penyesalan yang kini membanjiri dirinya. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tangan yang bisa menghapus air matanya. Ia merasa tak ada lagi tempat yang bisa menerima dirinya, tak ada lagi alasan untuk tetap bertahan dalam dunia yang terasa begitu kejam. Dalam sepi yang menyiksanya, hanya satu yang bisa ia lakukan, berdoa, meskipun ia sendiri ragu apakah masih ada harapan untuknya. Dalam penyesalan yang mendalam, ia teringat akan pesan ibunya, "Rizal, jangan pernah lupa sama Allah. Kamu bisa lari kemana saja, tapi nanti kamu tetap akan kembali kepadanya." Kata-kata itu menggema di kepalanya, menusuk hatinya lebih dalam dari sebelumnya. Ia menutup matanya, membayangkan suara lembut ibunya yang selalu menenangkan, tatapan penuh kasih yang kini tak akan pernah bisa ia lihat lagi. Tangannya mengepal, mencengkeram dadanya yang terasa semakin berat. Ia ingat bagaimana ibunya selalu menyuruhnya untuk sholat, meski ia sering mengabaikannya. Ia ingat saat terakhir kali berbicara dengannya, dengan suara yang penuh harap agar anaknya tidak semakin jauh dari jalan yang benar. Namun, ia terlalu sibuk mengejar dunia, mencari tempat di mana ia merasa diterima, hingga ia kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. "Bu, aku ingin pulang," isaknya dalam kepedihan yang tak tertahankan. Tetapi ia tahu, rumah itu sudah tak sama lagi. Ibunya telah pergi, dan yang tersisa hanyalah pusara dingin yang tidak bisa memeluknya kembali. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan ibunya datang menghantuinya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak akan pernah bisa dijawab. Apakah ibunya sempat memikirkan dirinya di saat-saat terakhir? Apakah ibunya kecewa? Apakah ibunya masih mengharapkannya kembali? Ia teringat suara ibunya yang lembut, panggilan sayang yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini suara itu hanya ada dalam kepalanya, samar, tergantikan oleh kenyataan pahit bahwa ibunya telah tiada. Dadanya semakin sesak, tangis yang ia coba tahan kembali pecah. Ia merasa seolah ada lubang besar di dalam hatinya yang tak akan pernah bisa terisi lagi. Ia bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan menuju jendela kecil di kamarnya. Dari celah kaca yang berdebu, ia menatap langit yang gelap, kosong tanpa bintang. Seakan alam pun memahami kehampaannya. Hujan tipis mulai turun, membawa hawa dingin yang semakin menusuk tubuhnya. Ia menempelkan dahinya pada kaca, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. "Bu, maafkan aku," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang makin deras. Ia mengingat hari-hari di mana ia memilih pergi,
meninggalkan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Seandainya ia bisa kembali, ia akan melakukan apa saja untuk bisa melihat senyum ibunya sekali lagi, untuk mendengar suara lembut yang selama ini ia abaikan. Namun, waktu tak bisa diputar kembali, dan penyesalan ini, ia tahu, akan terus menghantuinya seumur hidupnya. Dalam kesakitan yang begitu dalam, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bersujud. Tubuhnya bergetar hebat, pundaknya terguncang, dan air mata mengalir deras membasahi sajadah lusuh yang entah kapan terakhir kali ia gunakan. Napasnya tersengal, suaranya tercekat di tenggorokan, seakan ada beban bertahun-tahun yang akhirnya pecah dalam satu isakan panjang. Ya Allah, maafkan aku yang telah jauh, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tetapi di dalam hatinya, ia berteriak. Ia merasa begitu kecil, begitu hina di hadapan Tuhan yang selama ini ia abaikan. Semua dosa yang telah ia lakukan berkelebat di benaknya, seperti luka lama yang dibuka kembali. Tangisnya pecah semakin keras. Ia mencengkeram dadanya yang terasa begitu sesak, seolah ingin mengeluarkan semua penyesalan yang menumpuk di dalamnya. Dadanya bergemuruh, dan ia merasa tubuhnya begitu lemah, hampir tak sanggup menopang beban batin yang kian menindihnya. Ia bersujud lebih dalam, merapatkan keningnya di lantai, membiarkan air matanya jatuh tanpa kendali. Ya Allah, apakah engkau masih mau menerimaku? Apakah ada tempat untukku di sisi MU? Lirihnya di antara tangis yang semakin dalam. Malam itu, dalam sepi yang mengungkungnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Pengakuan atas kesalahan dan kerinduan akan kasih sayang Tuhan yang pernah ia tinggalkan. Hatinya bergetar, ada harapan yang muncul di dalamnya. Mungkin Allah masih mau menerima taubatnya. Ia ingin kembali, ingin menghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan, ingin menebus semua kesalahan yang menghantui setiap langkahnya. Tetapi, lebih dari itu, ia ingin mendekat kepada Tuhan yang selama ini ia tinggalkan. Dengan perasaan yang bercampur antara harapan dan ketakutan, ia mulai mencari cara untuk berangkat ke Tanah Suci. Setiap malam, ia menghitung lembar demi lembar uang yang ia kumpulkan. Uang yang dahulu ia habiskan untuk kemewahan dunia malam, kini ia simpan dengan tekad yang bulat, untuk sebuah perjalanan yang mungkin menjadi awal baru dalam hidupnya. Ia mengunjungi sebuah agen perjalanan umrah dengan hati yang berdebar. Apakah saya masih pantas untuk ke sana? Pikirnya berulang kali. Dengan langkah ragu, ia mengisi formulir pendaftaran, menyembunyikan identitas masa lalunya. Tak ada yang boleh tahu siapa dirinya, tak ada yang boleh meragukan niatnya untuk bertobat. Beberapa minggu kemudian, tiket perjalanan umrah akhirnya ada di tangannya. Ia memandang tiket itu lama, jemarinya bergetar. Air mata menetes perlahan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dalam hatinya. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Perjalanan menuju harapan terakhirnya, perjalanan untuk menemukan ampunan yang ia rindukan. Dengan langkah ragu namun penuh harapan, ia bersiap meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika Tuhan masih memberinya kesempatan, ia akan memulai kembali hidupnya dengan cara yang lebih baik. Ia akan berusaha menemukan jalannya menuju cahaya yang selama ini tertutup oleh gelapnya masa lalunya. Dengan langkah ragu namun penuh harapan, ia berangkat menuju Tanah Suci, membawa segala penyesalan, membawa segala kesedihan, tetapi juga membawa sebuah harapan, harapan untuk diterima, untuk diampuni, dan untuk kembali kepadanya. Setibanya di Mekah, tubuhnya terasa panas. Begitu turun dari pesawat, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Seolah hawa di Tanah Suci menekan dadanya lebih kuat daripada sebelumnya. Saat pertama kali menginjakan kaki di Masjidil Haram, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia berusaha mengatur napas, namun dadanya terasa sesak. Setiap langkah menuju Ka'bah terasa berat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya, seolah langkah-langkahnya diuji oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sekelilingnya, jamaah lain menangis penuh haru. Wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan bisa melihat Ka'bah di depan mata. Mereka mengangkat tangan, berdoa dengan penuh kehusyukan, sementara air mata mengalir di pipi mereka. Namun, hatinya justru diselimuti ketakutan yang tak ia pahami. Bukan rasa haru seperti yang ia lihat di wajah orang lain, melainkan kecemasan yang mencengkeram jiwanya dengan erat. Ia menggigit bibirnya, mencoba meredam rasa cemas yang tiba-tiba menyergap. Kakinya gemetar saat ia semakin dekat dengan pusat Masjidil Haram. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang yang tak berujung. Suasana yang bagi banyak orang adalah tempat penuh keberkahan, bagi dirinya justru menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Langkahnya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan tubuhnya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Kakinya terasa kaku, seperti tertanam di lantai marmer yang dingin. Setiap kali ia mencoba melangkah, napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti beberapa kali, berusaha menarik napas panjang, mencoba mencari ketenangan. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin dadanya terasa sesak. Di sekelilingnya, orang-orang tampak begitu khusyuk, air mata mereka jatuh penuh haru saat melihat Ka'bah. Doa-doa meluncur dari bibir mereka dengan mudah, penuh keikhlasan. Namun, bagi dirinya, kata-kata seakan menguap begitu saja. Ia ingin berdoa, ingin menyerukan pertobatannya, tetapi bibirnya terasa kaku, seolah terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di setiap langkah, suara batinnya berteriak,
bertanya-tanya mengapa ia merasakan ketakutan yang begitu hebat. Apakah ini hanya rasa bersalah yang menghantuinya? Apakah Tuhan menolak kedatangannya? Ia ingin percaya bahwa ia masih memiliki harapan, tetapi tubuhnya tak lagi bisa diajak berkompromi. Ketika akhirnya ia sampai di depan Ka'bah, tubuhnya mulai melemah. Kakinya lunglai, lututnya bergetar hebat. Udara yang begitu suci di sekelilingnya justru terasa mencekik, membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin sujud, ingin berdoa seperti yang lain, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Seakan ada beban berat di pundaknya yang membuatnya sulit bergerak. Tangannya terangkat perlahan, mencoba menyentuh kain Ka'bah, namun tiba-tiba napasnya tersengal. Dadanya seakan dihimpit sesuatu yang tak terlihat, membuatnya kesulitan bernapas. Tangannya gemetar hebat, bibirnya bergetar, berusaha mengucap doa, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang menolak dirinya di tempat ini. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru seperti yang ia harapkan, tetapi karena ketakutan yang semakin dalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa nyaris pingsan. Orang-orang di sekelilingnya terus bergerak, berdoa dengan khusyuk, seakan tak menyadari penderitaan yang ia alami. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya semakin kaku. Lututnya bergetar, seolah siap rubuh kapan saja. Ia ingin menangis, ingin berteriak meminta pertolongan, tetapi bahkan suaranya pun terasa menghilang. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan dalam hatinya, ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan yang tak terbendung. Ya Allah, apakah Engkau tidak menerimaku? Pikirnya dengan getir. Namun, sebelum ia sempat mencari jawaban, tubuhnya terasa semakin berat. Pandangannya mulai kabur, dunia di sekelilingnya berputar. Ia mendengar suara orang-orang di sekitarnya semakin samar, seperti bisikan jauh yang tak lagi dapat ia pahami. Dadanya sesak, napasnya tersengal, seakan ada tangan tak terlihat yang mencekiknya perlahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tangannya gemetar hebat, mencoba meraih sesuatu untuk berpegangan, tetapi kekuatannya seakan menghilang. Bibirnya terasa terkunci, lidahnya keluh, tak mampu mengucapkan doa yang sejak tadi ingin ia panjatkan. Air matanya mengalir deras, ketakutan yang tak terlukiskan mencengkeram jiwanya. Ia ingin bersujud, ingin meminta ampun, ingin memohon belas kasihnya, tetapi tubuhnya seolah tak lagi berada dalam kendalinya. Lututnya lunglai, dan dalam hitungan detik, kegelapan menyelimuti seluruh kesadarannya. Teriakan menggema di seluruh Masjidil Haram. Tubuh Ririn mengejang hebat, kedua tangannya mencakar lantai marmer dengan panik, mencoba mencari pegangan di tengah rasa sakit yang tak tertahankan. Matanya membelalak, napasnya tersengal, dan jeritannya semakin menyayat hati. Kulitnya berubah pucat dalam sekejap, lalu menggelap dengan cepat seolah seluruh kehidupannya sedang dilucuti satu persatu. Tulang-tulangnya terasa mencair, membuatnya tak lagi mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia merasakan panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah api yang tak terlihat membakar setiap inci kulitnya. Tangan dan kakinya mengecil perlahan, jemari yang dulu lincah kini melebur menjadi bentuk yang asing. Lidahnya menjulur panjang tanpa kendali, dan sekujur tubuhnya mulai dilapisi sisik kehitaman yang semakin mengeras. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berhamburan menjauh, beberapa di antara mereka jatuh tersungkur, berteriak histeris, sementara yang lain bersimpuh dalam sujud, beristighfar dengan suara bergetar. Dalam hitungan detik, tubuhnya tak lagi menyerupai manusia. Kini ia melata di atas lantai suci Masjidil Haram, berubah menjadi seekor ular besar dengan sisik berkilauan di bawah cahaya. Takbir berkumandang dari berbagai penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bercampur dengan jeritan ketakutan dari para jamaah yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Seorang pria tua gemetar, menggenggam tasbihnya erat-erat, sementara seorang ibu memeluk anaknya, berusaha menutupi wajah anaknya dari pemandangan yang sulit dipercaya. Dalam sekejap, ular besar itu melesat dengan kecepatan luar biasa, meliuk di antara jamaah yang masih terpaku dalam keterkejutan. Beberapa orang berusaha mengejarnya, tetapi ia menghilang ke dalam kegelapan, lenyap tanpa jejak di dalam sudut-sudut Masjidil Haram. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat suci itu, meninggalkan hanya doa dan desahan napas yang masih terengah-engah. Berita kejadian ini menyebar dengan cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah azab Allah kepada orang yang datang ke tanah suci tanpa kejujuran. Beberapa yang lain hanya bisa terdiam, menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah. Di kampung halamannya, keluarga Rizal mendengar kabar mengerikan ini. Mereka menangis, menyesali takdir yang menimpa anak mereka. Ayahnya yang sudah renta hanya bisa menatap kosong ke langit, seakan bertanya, "Ya Allah, mengapa anakku berakhir seperti ini?" Sejak saat itu, kisah ini menjadi peringatan bagi banyak orang, bahwa sebesar apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Namun, taubat harus dilakukan dengan tulus, bukan sekadar untuk menutupi masa lalu.